Sekarang kita dalam perjalanan menuju makam Kesultanan Palembang Darussalam di Sabukingking, Lemabang, Palembang. Kita akan ziarah ke sana untuk mengeksplor, mengetahui sejarah-sejarah Kesultanan Raja Palembang di waktu yang telah lampau. Perjalanan dari sini ke sana diperkirakan setengah jam baru sampai di lokasi. Ikuti kita terus supaya kita dapat mengetahui sejarah perkembangan Kerajaan Sriwijaya pada masa lalu. Sekarang kita sudah berada di makam Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin di kota Palembang. Kita sudah berada di lokasi pemakaman. Ayo ikutin kita masuk ke dalam. Kita mengirim Al-Fatihah dan doa-doa kepada Sultan Mahmud Badarudin I beserta keluarga dan seluruh murid-muridnya yang ada di sekitar pemakaman sini. Perlu diketahui, Sultan Mahmud Badarudin I bernama asli Sultan Muhammad Badarudin Jayawikromo, anak dari Sultan Mahmud Mansur Kebun Gede. Sedangkan ibunya bernama Nyimas Sengak binti Depo Anom Priai Jambi. Sultan Muhammad Badarudin I dilahirkan sekitar tahun 1103 Hijriah atau 1690 sebelum Masehi di lingkungan Keraton Palembang. Beliau diangkat menjadi sultan oleh pamannya, yaitu Sultan Agung Komarudin Sri Trono. Dinobatkan pada hari Kamis 27 Jumadil Akhir 1136 Hijriah bersamaan tanggal 27 Maret 1724 Masehi jam 13 waktu Indonesia Barat dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin I Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman. Sultan Mahmud Badarudin I memerintah pada tahun 1724 sampai 1750 Masehi. Semasa kepemerintahannya, Sultan Mahmud Badarudin I dikenal sebagai ulama waliullah, bijaksana, tokoh pembangunan, gagah berani, penulis, dan juga petualang sejati. Petualangannya sampai ke Johor Malaysia, Kelantan, Kedah, Siak, Makassar, dan Timur Tengah. Salah satu kitab karangannya adalah Taqidul Yaqin. Sultan Mahmud Badarudin I wafat pada malam Sabtu tanggal 3 Muharram 1171 Hijriah bersamaan 17 September 1757 Masehi dalam usia yang ke-68 tahun. Dimakamkan di Gubah Kawah Tengkurap, Lemah Abang, Palembang.
Dalam Cungkup 1 terdapat 5 makam. Yang pertama makam Sultan Mahmud Badarudin I dan keempat istrinya. Istri yang pertama Ratu Sepuh, istri pertama Sultan yang berasal dari Jawa Tengah. 2. Ratu Gading yang berasal dari Kelantan, Malaysia. Yang ketiga Mas Ayu Ratu Lembanio berasal dari Cina. Dan yang keempat, istri Sultan Mahmud Badarudin I yang bernama Nyimas Naimah dari Satu Ilir, Palembang, Lamu. Disinilah tempat makam raja beserta keluarga dan prajurit-prajuritnya yang ada di daerah Sabukingking, Lemabang, Palembang. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudari yang menonton video ini. Jembatan Musi 6, jembatan yang baru selesai ya. Kita akan menuju Bukit Siguntang. Kita akan ziarah juga ke sana karena di sana juga ada makam dari keturunan Raja Sriwijaya. Kita akan eksplor juga di sana. Walaupun hari sudah mulai sore, tapi hari ini kita harus selesaikan perjalanan sampai di Bukit Siguntang. Kita berada di Bukit Siguntang. Di sini ada makam Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar ini bagian daripada Kerajaan Sriwijaya, guys. Inilah lokasi Bukit Siguntang ya. Pemakamannya ada di atas sana. Sebentar lagi kita akan naik ke atas. Ini hari sudah cukup sore ya. Tapi kita lanjutkan perjalanan kita terus untuk mengeksplor tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Karena ini sudah sore, mari kita naik ke atas untuk ziarah ke makam Putri Kembang Dadar. Ikuti kami. Setelah kita keliling-keliling, sekarang kita berada tepat di makam Putri Kembang Dadar. Kita juga akan mengirimkan Al-Fatihah dan doa-doa kepada almarhumah. Semoga amal ibadahnya semasa hidupnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Ini adalah makam Si Gentar Alam ya, yang ada di Bukit Siguntang. Kita akan memberikan doa-doa atau Al-Fatihah kepada almarhum dan juga yang lain-lain yang ada di sini. Inilah makam Raja Si Gentar Alam. Bukit Siguntang adalah tempat berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Jalan Sri Jaya Negara, Kelurahan Bukit Tama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Bukit Siguntang berada di 26 meter di atas permukaan laut
dengan luas wilayah 12,8 hektar. Bukit Siguntang dianggap tempat yang suci, dan di sini terdapat makam tokoh-tokoh keturunan Kerajaan Sriwijaya. Di antaranya Panglima Bagus Kuning, Putri Kembang Dadar, Raja Segentar Alam, Putri Rambut Selako, Panglima Bagus Karang, Panglima Tuan Junjungan, dan Pangeran Rajo Batu Api. Bukit Siguntang menjadi destinasi wisata Kota Palembang karena kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Selain tempat pemakaman keturunan Kerajaan Sriwijaya, menurut sejarah, Bukit Siguntang sejak abad ke-7 telah menjadi tempat pusat kegiatan agama Buddha di Nusantara. Dengan bukti sejarah, ditemukan arca Buddha dengan tinggi mencapai 2,77 meter yang terbuat dari batu granit. Benda lain yang ditemukan adalah pecahan-pecahan tembikar dan keramik peninggalan dinasti Tang. Benda-benda temuan tersebut disimpan di Museum Bala Putra Dewa dan sebagian di Museum Sriwijaya yang ada di Kompleks Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Kita di Pelaju guys, di makam Ratu Bagus Kuning, di mana makam Ratu Bagus Kuning ini selalu dijaga 41 ekor kera. Ratu Bagus Kuning ini dilahirkan pada awal abad 16 dan beliau juga membawa ajaran agama Islam ke daerah Sumatera Selatan. Di Palembang ini beliau pernah bertarung dengan pendekar-pendekar, di antaranya Bujang Juaro, Penghulu Gede, Datuk Buyung, Kuncung Mas, Syekh Usman, Panglima Bisu, Panglima Semut, Panglima Api, Syekh Idrus, Syekh Ali Akbar, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ratu Bagus Kuning bernama asli Putri Mulia Saripah Mahani binti Syekh Zainal Abidin Al-Habib Yaman dari putra Saidina Hussein bin Saidina Ali. Ratu Bagus Kuning adalah murid Wali Songo dari Tanah Jawa. Dia menyebarkan agama Islam sebelum ke Palembang. Dia terlebih dahulu berada di Jambi. Ratu Bagus Kuning belum pernah menikah dan terus menyebarkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal di pertengahan abad 16. Makam Ratu Bagus Kuning selalu dijaga oleh kera sebanyak 41 ekor. Anehnya, kera-kera ini tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Karena dulu tempat ini memang dihuni oleh siluman kera. Dengan kedatangan Ratu Bagus Kuning, siluman kera marah dan menantang Ratu Bagus Kuning untuk bertarung. Akhirnya mereka membuat perjanjian apabila yang kalah harus tunduk dan menjadi murid bagi yang menang. Berkat kesaktian Ratu Bagus Kuning,
beliau memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya Siluman Kera kalah dan menjadi pengikut setia Ratu Bagus Kuning sampai akhir hayatnya. Sampai sekarang kera-kera ini tidak pernah pergi, selalu menjaga makam Ratu Bagus Kuning. Sehingga Ratu Bagus Kuning diberi gelar Panglima Ratu Bagus Kuning. Bila Anda datang ziarah ke makam Ratu Bagus Kuning, Anda akan berjumpa dengan kera-kera ini.